Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sering kita lihat atau kita dengar ya, itu pengurus masjid atau jemaah masjid ngebukin orang-orang yang mencoba mencuri kotak amal di masjid. Ya kan? Ada misalnya di daerah Lenteng belum lama ini ya, itu pengurus masjid bingung gitu. Kenapa nih kok kotak masjid tiap dibuka nggak ada nama-nambahnya gitu. Akhirnya pengurus masjid memasang CCTV, diliatin ya. Ternyata ada orang sebenarnya memang sudah dicurigai. Dia yang buka kotak amal, rupanya dia punya kunci tersendiri gitu ya. Kunci itu dia gandain, punya dia. Nah dari situ ketahuan gitu. Saking kesalnya pengurus ini, orang yang mencuri kotak amal tadi digebukin. Ya kan? Kejahatannya di situ tuh dia bukan sekedar seorang penipu, pencuri, tetapi juga penjahat. Nah, itu yang diberlakukan. Ya, ada orang bilang itu karena mereka orang kecil. Lalu apa hubungannya cerita ini dengan Yusuf Mansur? Yusuf Mansur itu juga seorang penjahat. Katakanlah begitu ya. Penjahatnya itu begini, dia ngumpulin duit, terima duit di rekeningnya dari jamaah. Masjid itu, duitnya itu untuk bangun masjid di kota Sevilla, Spanyol. Bahkan saat itu Yusuf Mansur juga gembar-gembor mau membeli Real Madrid yang akan dirubah namanya menjadi Real Mansur. Begitu juga nanti dia akan bangun di situ, dia gugahlah orang gitu. Dengan gaya retorikanya yang menarik, mengembalikan kejayaan Islam di bumi Spanyol. Nah, dia buka rekening dengan syarat setiap orang menyumbang paling sedikit 1 juta untuk membeli surga. Orang kalau udah orang Indonesia yang mulai rajin datang ke masjid, digugah untuk membeli surga itu biasanya nggak pakai hitungan. Jangankan 1 juta. Kalau dia punya uang 100 juta, 100 jutanya dia korbankan. Dia sumbangkan. Ada uang 1 miliar, mungkin 1 miliarnya dia kasih. Karena surga Allah itu mahal, kata Yusuf Mansur. Ya kan, mahal. Tapi apa yang terjadi? Uang itu nanti ditilap oleh Yusuf Mansur. Saya punya tuh sampai sekarang nomor rekening sumbangan untuk masjid, membangun masjid di Spanyol itu. Cuma kita mempunyai keterbatasan gitu. Gimana nih mengecek berapa dapat gitu. Karena dia tuh rukso ke kota-kota. Dari Jakarta ke Bandung ya kan. Dari Bandung ke Jogja. Tabligh Akbar tuh di Jogja. Di Jogja ke Semarang. Dari Semarang ke Surabaya. Lalu dia balik ke daerah Banten gitu. Wah itu belum di Jakarta. Di Jakarta dia sewa itu tempat atau dia booking tempat di Masjid Istiqlal. Oh, dia berorasi di situ bagaimana membangun kejayaan Islam di bumi Spanyol. Tahu-tahu uangnya diambil. Ini penjahat nggak ini? Coba pembela Yusuf Mansur kan ada ini. Sahabat Yusuf Mansur katanya, ini penjahat nggak menurut antum nih? Kalau tadi mengambil uang kotak masjid, orang sepakat semua itu penjahat. Terlepas latar belakang dia menjadi jahat. Gitu. Ada juga mungkin dia menjadi jahat itu karena kebutuhan anaknya atau dia belum makan, kelaparan. Gitu. Tapi orang tetap tidak mau peduli, dia penjahat. Nah Yusuf Mansur itu menyikat duit masyarakat, itu penjahat nggak? Orang diiming-imingi mau bangun masjid, tahu uangnya itu masuk ke kantongnya pribadi. Dia belikan misalnya nih, karena nggak ada yang gugat-gugat, belikan tanah ya kan? Di atas tanah itu nanti ya kalau mungkin agak sensitif dia akan hibur orang. Di sini akan dibangun Mahat Tahfiz Darul Quran. Tapi ketika orang dah reda nanti dibangun di situ warung steak and shake. Ini fakta ini.
Itu penjahat nggak? Saya mau tanya kepada pemirsa, penjahat nggak ini? Nah itulah yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Penjahatnya bukan karena nggak ada duit, tapi dia menjadi penjahat karena ingin lebih kaya lagi dari sebelumnya. Jadi kalau pencuri kotak masjid kita bilang penjahat, mungkin karena lapar, mungkin anaknya butuh uang sekolah gitu, atau mungkin di rumah di Jawa atau di daerah Jawa Barat atau di Sumatera atau daerah manapun gitu. Itu keluarganya membutuhkan uang, apa sakit atau ibunya sakit, kita nggak tahu ya. Tapi orang tetap tuh penjahat gitu. Nah Yusuf Mansur dia bukan karena nggak ada uang, dia sangat banyak uangnya, tapi memperdaya masyarakat untuk mengeluarkan uang. Lalu uang itu dia gunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi dia memperdaya orang, itu sebuah kejahatan. Ini saya pikir tadinya ini nipu aja gitu. Ternyata enggak. Dia bukan hanya menipu, tetapi juga melakukan tindak kejahatan. Jadi dia juga seorang penjahat. Lalu apalagi dia juga menyebarkan kebodohan. Dia kalau senang tuh kalau masyarakat tuh bodoh semua. Agamis bodoh. Nah, itu senang sekali Yusuf Mansur tuh. Jadi bisa apa aja bisa diambil dari mereka itu. Kalung ibu ambil, ya kan? Nanti dia mulai enggak puas itu. Orang udah pelorotin kalungnya enggak puas dia. Apalagi kita tos-tosan. Ya, bahasanya kan tos-tosan itu. Tos-tosan dengan Allah. Kita kosongkan semua uang kita biar Allah nanti katanya mengisi sepenuh-penuhnya uang kita. Jadi begitu cara dia. Itu penjahat enggak itu? Coba kita tenang-tenang menilai penjahat enggak ini? Kalau menurut saya ya penjahat lah. Enggak ada. Lalu dari situ uangnya, wow diminta nih orang tos-tosan. Dia rusuh untuk tos-tosan. Kosongkan rekening. Maka dia mulai bertanya itu, ada enggak yang punya uang 1 juta? Ada. Orang enggak diam. Kalau enggak ada nanti diambil oleh malaikat. Biar semua jadi miskin. Gitu-gitu kan. 1 juta. Ya lebih lah uang masyarakat di ibu kota lebih lah 1 juta. Dia bilang lagi yang punya uang 10 juta. Kalau 1 juta mau enggak diganti dengan 1 Alphard? Bahasanya sih menggiurkan. Kalau yang punya uang 10 juta, sedekahin semuanya. Gitu. Lalu buat kami apa Ustaz? Kata orang kan. Nah begini logikanya katanya. Kalau Anda punya uang 10 juta, disedekahkan 10 juta, uangnya bukan menjadi kosong. Tapi 10 dikali 10 menjadi 100. Di uang 10 juta akan diganti oleh Allah 100 juta. Bahasanya begitu. Yang nggak percaya kafir, itu kan? Yang ragu-ragu munafik. Itu begitu bahasanya. Yang sungguh-sungguh itulah muslim yang sesungguhnya. Siapa yang menunaikan urusan Allah, Allah akan menunaikan semua urusannya. Siapa yang tos-tosan dengan Allah, Allah akan mengisi semua rekeningnya. Ya orang di bawah-bawah nggak tahu ya, mungkin karena malu atau enggak, ya sedekahin semua. Makanya ada yang sudah 40 hari dia habis bersedekah ternyata makin miskin. Nangis-nangis minta lagi gitu. Bahkan ada yang ngancam Yusuf Mansur gitu. Nah dari situ dia leluasa nih, sang penjahat ini membangun ya usaha sendiri. Itulah yang berwujud warung steak and shake. Oh di mana-mana jejak Yusuf Mansur ini adalah jejak yang berdarah dalam suasana sedekah. Atau sedekah dengan jejak yang berdarah. Itulah penjahat. Gitu. Jadi nggak ada yang ikhlas orang mula-mula itu. Tapi satu nggak ketemu-ketemu. Itulah kejahatan yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Ya dia bukan sekedar membodohi orang. Bukan sekedar melakukan penipuan. Tetapi dia juga melakukan kejahatan. Itulah empire atau imperium yang sedang dibangun Yusuf Mansur. Imperium bisnisnya bernama warung steak and shake. Itu hasilnya hasil kejahatan. Siaplah orang ratusan yang mau bersaksi. Tapi kita nggak tahu kenapa dia nggak dipanggil-panggil. Demikian kita awasi terus
biar orang-orang ini tidak hadir di tengah-tengah kita, dan jangan sampai datang ke masjid tempat bapak-bapak, jangan sampai ke kantor-kantor dia datang menawarkan paket surga, padahal itu hanya bohong semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.